Majma' Fiqhul Islami atau beberapa misalnya lembaga-lembaga fikih yang lain, termasuk lembaga fikih yang dibuat oleh Kementerian Wakaf Kuwait yang menyusun Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, ensiklopedia fikih yang berjilid-jilid ya. Jadi ensiklopedia fikih ini disusun berdasarkan huruf hijaiyah, dari mulai huruf alif, ba, ta, dan sekarang masih digarap karena belum sampai ya sampai sekarang ya. Jadi sekarang baru 1 meter kira-kira tebalnya ya. Dan ukurannya besar, lebih dari 1 meter, dan itu yang nyusun rame-rame beberapa ulama, sebagian profesor di bidang fikih. Lalu bandingkan dengan karya Imam Nawawi yang cuma 1 orang, dan waktu itu belum ada laptop ya. Kalau hadis pakai maktabah syamilah, tinggal copy paste gitu. Jadi masih disalin, dan ditulisnya semuanya. Kalau kita sekarang enak, ayat Quran tinggal copy langsung pasang, hadis langsung pasang, lalu penjelasan, kalau ada penjelasan ulama kan tinggal cari di bukunya langsung pasang gitu. Kan cepet ya. Harusnya bisa lebih cepat dan lebih banyak ya. Tapi ternyata kumpulan ulama yang begitu banyak nyusun buku, lalu bandingkan karya tersebut dengan karyanya Imam Nawawi yang cuma 1 orang, dengan semua keterbatasannya tadi. Bolpoinnya juga terbatas, cari kertas seperti sekarang ini susahnya luar biasa di zaman dulu. Maka beberapa ulama itu kalau kedatangan tamu, mereka manfaatkan, karena ingin memanfaatkan waktu yang ada, mereka manfaatkan waktu yang ada dengan sambil guntingi kertas, karena kertasnya belum dalam bentuk seperti yang kita sekarang nih. Kalau sekarang kan rapi semua, bahkan cari beli kertas yang nggak lurus-lurus itu malah susah ya. Karena semuanya kertas dijual teratur dan rapi gitu. Ya. Jadi kalau dulu beli kertas modelnya macam-macam ya. Dan tidak sebagus sekarang, bagus, rapi, mulus, murah juga sekarang ini ya, dibanding dulu. Nah, beli kertasnya gampang, beli bolpoinnya murah ya. Dan semua fasilitas ada ya, termasuk juga lampu ya. Enak sekarang ini. Kalau menulis lampunya juga terang. Di zaman ulama-ulama dulu ya, termasuk zaman Imam Nawawi, lampunya nggak seberapa. Bahkan ada beberapa ulama yang sezaman dengan Imam Ibnu Hazm, beliau menjadi ulama, dan kalau malam hari beliau belajar itu hanya memanfaatkan lampu para petugas kerajaan yang lewat depan rumah. Jadi petugas kerajaan kalau keliling kan bawa lampu. Nah, sambil manfaatkan lampu itu, lalu ya, mereka lewat, lalu mereka membaca. Ulama-ulama tadi membaca. Jadi ada yang lewat lagi, membaca lagi. Saking miskinnya. Nah, sekarang kita di rumah kita, di kos-kosan kita, lampunya nggak cuma 1 ya. Kos-kosan aja lebih dari 1 itu. Itu yang kos-kosan, apalagi yang rumah. Jadi nggak ada yang kekurangan lampu ya. Padahal 1 aja cukup ya. Untuk belajar kan 1 cukup ya. Tapi sekarang malasnya luar biasa. Ya, malasnya belajar dan sering mengandalkan teknologi. Kan sekarang nanti kalau ada apa-apa tinggal buka internet ya. Nah, tinggalnya itu ternyata betul-betul tertinggal. Ya, jadi kan tinggal baca. Ya, ternyata nggak baca-baca juga. Ada yang cerita, alhamdulillah HP saya Android ini sekarang sudah ada fasilitas maktabah syamilah. Lalu tanya, pernah dibuka enggak? Belum. Iya. Artinya manfaatkan, alhamdulillah bagus itu. Artinya sekarang ada yang HP-nya Android dan ada program maktabah syamilah. Artinya kalau kita cari hadis dengan program maktabah syamilah salah lebih mudah daripada kalau kita nyari sendiri, buka satu persatu, bisa carinya lama sekali. Tapi yang jadi masalah sampai sekarang ya nggak dibaca juga, nggak dipakai dan nggak dipraktekkan. Ya cuma cerita HP-nya ada fasilitas itu. Ada yang ada cerita, saya di HP ada fasilitas Quran dengan beberapa ada yang tampil program Quran, bisa membaca, lalu kalau klik ini bisa tafsirnya, kalau ini kemudian bisa terjemahnya ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan yang lain. Pertanyaan, sering dibuka enggak? Enggak. Ya pokoknya punya gitu dan ada gitu. Nah, ya ini yang jadi masalah. Makanya kita punya persoalan dengan kemajuan teknologi, semakin
berkembang, tapi juga di waktu yang sama semakin malas dan enggan belajar agama. Padahal fasilitas tadi maksudnya mempermudah, dan itu bagus. Kan bagus kalau seandainya semua HP kita itu ada hadis arba'innya, ada Qur'annya, ada tafsirnya, ada terjemah bahasa Indonesianya, kan bagus. Kalau seandainya semua jamaah Ahad pagi ini semua HP-nya seperti itu kan bagus. Sehingga nanti kalau suatu saat perlu buka Quran dengan cepat itu bisa langsung dibuka dan waktu yang diperlukan singkat. Jadi nggak perlu di kantongnya bawa di atas bawa Quran, kantong bawah bawa hadis arba'in, kantong kiri lagi bawa Riyadhus Shalihin. Itu kan zaman-zaman dulu begitu. Ya kita dulu merasakan masa-masa di mana kita mau bawa kitab-kitab begitu, tapi ukurannya besar, ya kemana-mana bawa buku dan bukunya agak besar. Apalagi di tahun ya 80-an ya tahun 87 belum ada Riyadhus Shalihin ukuran kecil atau buku saku. Jadi kalau beli Riyadhus Shalihin yang tebal itu ya, tebalnya lebih dari 500 halaman dan ukurannya besar, kertasnya buram ya, jadi tulisannya kurang jelas. Nah itu waktu itu masih ukurannya seperti itu, dan bayangkan kalau seandainya yang mau dibawa 2 buku, itu bentuknya kayak apa itu. Nah sekarang semuanya dalam genggaman tangan, katanya begitu, tapi nggak pernah dibuka, ya, nggak pernah dibaca. Tapi alhamdulillah pada masa-masa itu teman-teman yang belajar Islam saat itu yang cuma punya Riyadhus Shalihin, tapi Riyadhus Shalihinnya dibuka-buka sampai lecek ya, sampai mau rusak ya, karena saking seringnya dibuka. Sehingga begitu ada orang menyebutkan hadis, oh ya, ini hadis ini ada di Kitabul Jami' di Bulughul Maram. Hadis ini ada di Riyadhus Shalihin, dibahas tentang adab-adab salam. Meskipun tidak hafal, ada yang sampai bisa dengan cermat bisa mengetahui di mana posisi hadis-hadis tersebut di Riyadhus Shalihin, karena saking seringnya. Saya sempat bertemu dengan mahasiswa, waktu itu mahasiswa Fakultas Teknik, dia hafal sekali posisi hadis-hadis di Riyadhus Shalihin. Jadi kalau diajak ngobrol, karena kebetulan waktu itu dia cuma punya 2 buku, Riyadhus Shalihin dan Bulughul Maram. Begitu dengar ceramah atau khutbah Jumat, ini bukan hadis, oh ya, hadis itu ada di Riyadhus Shalihin, tempatnya di sini. Dia dengan cepat buka. Karena apa? Buka Riyadhus Shalihin itu berkali-kali. Bulughul Maram juga berkali-kali sampai cetakannya sudah mulai agak rusak. Karena saking seringnya dibuka, dan punyanya cuma itu, ya, nggak punya yang lain. Sekarang kan orang bisa punya macam-macam dengan fasilitas yang ada, tapi kenyataannya malasnya ini yang belum bisa diatasi. Jadinya dengan kemudahan tadi ternyata ilmunya juga nggak kuat, ilmunya juga tidak mendalam. Padahal harusnya lebih mendalam daripada ulama-ulama dulu ya, karena fasilitasnya lebih mudah. Ulama dulu belajar satu hadis atau belajar beberapa hadis harus pergi ke satu kota, menemui beberapa ulama hanya untuk mendapatkan beberapa hadis yang jumlahnya sedikit. Kita sekarang cukup duduk di kursi yang empuk, ya, berada di depan layar komputer, kemudian mencari hadis yang ingin kita cari, dan Sahih Bukhari dengan berbagai cetakannya itu dengan mudah dan dalam waktu yang sangat singkat bisa kita temukan. Tapi juga ya nggak pinter-pinter. Nah, dulu pinter-pinternya luar biasa. Nah, ya itu pengantar untuk bahasan tentang kiamat. Ya, kita belum akan masuk ke bahasan tentang kiamat tersebut. Ya, tapi insya Allah ini adalah pengantar yang kita sampaikan. Kemudian makalah yang dibagikan ke jamaah ini sebenarnya mengomentari fenomena atau kejadian yang baru terjadi di Suriah dan harus menjadi perhatian bagi kita, karena mereka juga muslim yang berhak mendapatkan haknya sebagaimana muslim pada umumnya. Jadi mereka juga berhak untuk diberikan kesempatan hidup menjalankan ibadah sebagaimana mestinya. Dan kebetulan Suriah itu kan letaknya masuk wilayah Syam
Syam itu yang masuk wilayah dalamnya di samping Suriah ada juga Palestina, ya, yang sekarang kita kenal namanya Palestina, yang sampai sekarang masih terus bergejolak. Nah, hadis-hadis tentang Syam juga dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu menunjukkan keutamaan daerah tersebut. Termasuk hadis yang tadi kita sebutkan, api yang muncul dari wilayah Hijaz yang menerangi punuk unta di Busra, yang itu tempatnya di daerah Syam. Keutamaan Syam dalam hadis-hadis yang sahih disebutkan oleh beberapa ulama hadis, termasuk dalam kitab sahih seperti misalnya di Sahih Bukhari, yang menunjukkan keutamaan Syam. Tapi saat ini kita melihat apa yang dialami oleh kaum muslimin di Suriah betul-betul memprihatinkan, karena mereka sekarang ini harus berhadapan dengan penguasa yang zalim dan tidak kalah kejamnya dengan Qaddafi. Ya, dulu orang sebagian mengatakan bahwa anaknya ini Bashar Assad itu lebih manusiawi, ya, daripada bapaknya. Jadi bapaknya dulu lebih kejam, ya, bapaknya lebih kejam. Nah, tapi ternyata anaknya juga tidak seperti yang dibayangkan. Kenapa sebagian orang mengatakan bahwa anaknya lebih manusiawi dan tidak sekejam bapaknya? Kalau bapaknya kan dulu betul-betul Asad, ya. Asad itu artinya singa. Jadi karena dulu beberapa perilakunya menggambarkan memang ya seperti singa yang tidak mengenal belas kasih, ya. Melihat ya orang dieksekusi itu dia menikmati. Nah, Bashar itu kan, ya, kalau Bashar, ada yang mengatakan Bashar itu ya anggaplah sama dengan Bashar yang artinya manusia, ya, manusia singa. Bashar Asad, ya. Ya, masih ada manusianya kan, berarti masih lumayan. Yang kedua juga, ini basicnya dulu dokter, ya, anaknya ini. Jadi kalau dokter kan ya lebih manusiawi daripada bukan dokter. Tapi ternyata kita lihat pembantaian yang dilakukan sekarang ini jumlah korbannya sudah ribuan, ya. Bukan ratusan, ribuan. Dan mungkin sebagian ikhwan, sebagian akhwat yang sudah menyaksikan foto-foto termasuk rekaman video yang disebarkan di internet dan di YouTube, pembantaian itu dilakukan dan korbannya sebelum dibantai banyak yang disiksa. Itu sebabnya kemudian kenapa kita perlu menyampaikan ini, agar ini juga menjadi salah satu perhatian kita, minimal kita meluangkan, ya, menyisipkan sebaris doa untuk mereka, ya. Karena mereka layak untuk mendapatkan doa-doa kita. Kalau kita nggak bisa bantu yang lain, bantu uang juga nggak bisa, tenaga juga nggak bisa. Nah, minimal doa kalau kita memang nggak bisa apa-apa. Dan kalau kita lihat dalam sejarahnya, wilayah Syam ini pernah melahirkan ulama-ulama besar yang kita kenal. Tadi kita sebutkan contoh Imam Nawawi. Imam Nawawi itu dari Syam. Lalu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga dari Syam. Tafsir yang sering kita jadikan rujukan di kajian Ahad pagi ini, tafsir Ibnu Katsir, Ibnu Katsir juga dari Syam. Jadi ulama-ulama yang pernah muncul dari Syam itu banyaknya, luar biasa. Dan ulama-ulama dengan kapasitas ilmu yang luar biasa. Artinya seperti Imam Ibnu Katsir, ya, yang katanya hafal Musnad Imam Ahmad, ya. Musnad Imam Ahmad itu jumlah hadisnya hampir 40.000 hadis, ya. Dan beliau hafal dengan sanadnya. Lalu Imam Nawawi, ada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan masih banyak ulama-ulama yang lain. Nah, kaum muslimin di Suriah saat ini menghadapi pemimpin yang sangat zalim,
karena dari berbagai sisi ya, bukan namanya ya, tadi bukan karena namanya Al-Asad jadi kejam ya. Kalau namanya misalnya binatang yang lain mungkin lucu gitu ya, bukan kejam ya. Bukan begitu, artinya bukan karena namanya lucu atau namanya kejam ya. Nah, tapi karena banyak faktor, termasuk fahamnya, akidahnya. Karena yang bersangkutan ini berakidah Nusairiyah atau Ismailiyah. Nusairiyah ini adalah salah satu firqah, salah satu faksi dari ajaran Syiah. Yang ini sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa mereka ini akfaru minal Yahudi wan Nasara, lebih kufur daripada Yahudi dan Nasara. Lalu bal wa akfaru min katsirin minal musyrikin, bahkan lebih kafir daripada mayoritas musyrikin. Wa darruhum a'dhamu min darril kuffaril muharibina mislut tatar. Dan bahaya mereka, kekejaman mereka itu lebih daripada kekejaman dan bahayanya banyak dari orang-orang kafir. Orang-orang kafir yang memerangi kaum muslimin seperti pasukan Tatar. Mereka jauh ya, Nusairiyah ini jauh lebih kejam. Dan ya, mungkin kalau sebagian lihat rekaman video bagaimana penyiksaan sebelum orang dibunuh, bagaimana foto-foto korban-korbannya, bisa jadi ada yang nggak bisa makan setelah itu. Jadi setelah lihat itu mungkin nggak bisa makan karena jijik melihat ya, bagaimana pembantaian dan penyiksaan. Kalau Qaddafi dulu membantai dalam artian mereka dibunuh dan selesai. Kalau ini enggak ya. Apa mungkin karena dari kedokteran tadi ya, jadi dicoba dibedah dulu gitu. Dipotong dulu tangannya atau dicungkil dulu ke matanya, atau kemudian diiris dulu bagian-bagian tubuh tertentu, baru kemudian dihilangkan nyawanya. Nah, ini kekejaman yang luar biasa. Dan intinya nanti silahkan ikhwan akhwat sekalian membaca salah satu tulisan yang dibagikan, dan kita tidak bermaksud membatasi bahwa tulisannya cuma satu. Insya Allah tulisan tentang musibah yang menimpa kaum muslimin di Suriah sangat banyak. Sekarang ini tulisannya sangat banyak, dan kita cuma prihatinnya karena pemberitaannya tidak proporsional. Ketika tuntutan untuk menuntut pemerintah yang dolim itu dilakukan oleh rakyatnya di Mesir, media kita memberitakan dengan sangat rajin ya, rutin dan harian dan sehari berkali-kali. Ketika itu terjadi di Libya juga rajin diberitakan. Terjadi di beberapa negara diberitakan. Tapi pertanyaannya, kenapa kok di Suriah ini kok tidak diberitakan atau pemberitaannya sangat-sangat sedikit? Nah, televisi Al Jazeera memberitakan, dan pemberitaannya sering bertolak belakang dengan televisi pemerintah Suriah. Karena televisi pemerintah Suriah ingin menggambarkan kejadiannya tidak seperti yang ada. Jadi dua stasiun televisi ini berperang di media. Masing-masing memberitakan, yang satu memberitakan pembantaian, satu lagi menceritakan kejadiannya nggak ada. Bahkan televisi Suriah itu bermain sandiwara luar biasa. Jadi tempat beberapa kejadian penembakan yang itu direkam dengan kamera HP dan kamera sederhana, dan disebutkan jalannya. Lalu televisi Suriah, televisi pemerintahnya lalu kemudian membuat rekaman di jalan yang sama, dibuat tayangan masyarakat sedang berbelanja, kemudian beraktivitas di pagi hari dan tidak ada terjadi apa-apa. Dan itu berhari-hari begitu. Jadi perang di dunia media ini luar biasa. Mereka ingin menceritakan bahwa itu tidak ada dan tidak terjadi sama sekali. Makanya kadang-kadang kita perlu mendapatkan pemberitaan yang proporsional dan perlu cross check. Nah, mungkin itu yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan kita juga punya kepedulian untuk mau meluangkan waktu minimal mendoakan mereka ya. Karena jumlah korbannya sudah sangat banyak, dan
mereka ketika beberapa negara menuntut ke Dewan Keamanan PBB untuk menjatuhkan sanksi kepada pemerintah Suriah, ternyata Rusia dan Cina memveto, ya. Dan Iran berterima kasih karena Iran sudah yang sama-sama Syiah tentu mendukung pembantaian tersebut, ya. Karena mereka berkepentingan. Ya, jumlah korbannya sudah 8.343 orang, ya. Dan kalau detail pembantaiannya tidak perlu dilihat satu persatu karena ya sangat menjijikkan dan ya pasti semua akan marah melihat kejadian seperti itu. Bahkan sebagian wanita yang diperkosa oleh tentara-tentara Bashar ini sampai mereka minta dikirimkan pil supaya tidak melahirkan karena mereka mengalami penyiksaan yang luar biasa, lahir batin, ya. Nah, ini yang ingin saya sampaikan pada kesempatan pagi ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Demikian tadi materi kajian yang telah disampaikan oleh Ustaz Dr. Hamidi terkait pengantar tafsir surat Al-Qiyamah, yang kedepannya insya Allah rutin kita akan membahas tafsir Al-Qiyamah. Kemudian kepada jemaah yang memiliki pertanyaan silakan dituliskan di selembar kertas. Yang ikhwan bisa disampaikan ke depan dan yang akhwat bisa diselipkan di balik hijab. Tafadhol. Ini ada pertanyaan. Apakah para pemimpin Timur Tengah, dalam kurung seperti Arab dan lain-lain, tidak turun tangan untuk membantu di Suriah? Apakah para ulama di Arab tidak mengusulkan kepada kerajaan Arab sehingga hingga saat ini belum ada bantuan dari negara-negara di sana? Kalau sudah, ya, kalau turun tangannya sudah, dan bahkan analisa banyak media mengatakan bahwa Liga Arab kali ini menunjukkan taringnya, dan ini beda dengan Liga Arab yang dulu yang sering diistilahkan Liga Arab yang ompong, ya. Kalau sekarang mereka menunjukkan taringnya dan menunjukkan kekuatannya. Hanya sekali lagi ini mohon pada ikhwan dan akhwat, kalau bicara tentang seperti ini, memperluas wawasan dengan memperbanyak bacaan, dan yang kedua pelajari bahasa asing. Jangan merasa kalau sudah baca media Indonesia tahu dunia. Kita ini seperti kata dalam tempurung kalau cuma bisa bahasa Indonesia. Meskipun akses internet ini dan itu, wawasan kita sempitnya luar biasa. Banyak pemberitaan yang di kita berbahasa Indonesia, tapi kalau kita buka dan kita bisa bahasa asing, apalagi bisa dua bahasa asing, kita bisa lihat pemberitaan di kita sering tidak proporsional, atau sering sudah dipotong, sering tidak seperti yang diceritakan pada atau diberitakan pada media-media yang lain. Contoh sederhana, media berita televisi misalnya. Lihat dua media televisi yang sering memberitakan berita, lalu coba nonton CNN. Kan sering pemberitaannya tidak lengkap yang di kita. Lihat lalu kemudian Al Jazeera, juga pemberitaannya berbeda lagi. Dan banyak yang informasi di sana begitu luas, nah di kita sempit dan kadang tidak diberitakan. Termasuk yang tidak diberitakan adalah peran negara-negara sekitarnya. Mereka sudah turun tangan sejak kemarin, sejak bulan lalu beritanya sudah muncul di koran-koran di sana, dan aktivitas yang ada juga sudah. Makanya ini kan sebetulnya persoalan pemberitaan. Nah, jangan sampai kemudian kita suudzon dengan saudara-saudara kita, apalagi ulama-ulama di sana, hanya karena kita yang nggak pernah
memperluas wawasannya. Dan ini yang jadi korban adalah kita yang merasa sudah banyak wawasannya, sering baca koran, buka internet, tapi tidak menemukan berita itu, lalu disimpulkan tidak ada upaya-upaya, padahal kita yang kurang wawasan ya. Sama dengan ketika penyerangan dulu di jalur Gaza, kalau stasiun televisi di Timur Tengah memberitakan siaran langsung sebelum penyerangan, bahkan 1 jam sebelum penyerangan yang dilakukan Israel itu disiarkan dengan siaran langsung, sehingga mereka bisa tahu perkembangan yang ada, dan lalu aktivitas penggalangan dana juga langsung. Ada salah satu negara yang dalam 1 hari pemerintahnya berhasil mengumpulkan dana sampai dengan 1 triliun ya. Misalnya kerajaan Saudi Arabia dalam 1 hari, lalu kemudian bentuk bantuan yang dikirimkan mereka lakukan hanya dalam hitungan waktu yang sangat singkat. Nanti kita beritanya nggak pernah ada ya, beritanya nggak pernah ada ya. Jangankan yang di sana, ketika bantuan untuk gempa di Jogja yang dikirimkan oleh pemerintah Saudi kan nggak ada yang masuk koran kan. Tapi kalau kita berkunjung ke Adi Sucipto kan kita bisa lihat bantuannya besarnya luar biasa dan paling besar dari semua bantuan dari negara-negara yang ada. Lalu kita cross check ke beberapa rumah sakit ya, seperti rumah sakit PKU ya. Rumah sakit PKU Bantul ya, kalau tanya berapa jumlah bantuan yang terbesar, negara-negara Timur Tengah yang terbesar, tapi nggak ada beritanya di koran. Nah, jadi kita perlu belajar memahami pemberitaan yang kadang tidak proporsional, atau kita yang memang nggak mengikuti perkembangan. Kemudian yang kedua, apakah dibolehkan syariat apabila waktu sholat maghrib kita tiba bersamaan dengan turunnya hujan deras, kemudian imam mengajak sholat dijamak dengan sholat isya karena khawatir tidak dapat sholat berjamaah di masjid ketika waktu isya, padahal rumahnya dekat dari masjid ya. Ini adalah bentuk rukhsah yang Rasulullah SAW syariatkan ya, sampaikan kepada kita, tentunya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bolehnya menjamak seperti dalam kasus ini, maghrib dengan isya dijamak karena hujan. Dan dijamak karena hujan ini tidak harus nanti isyanya juga hujan. Jadi begitu sholat maghrib dan pada saat salam kondisinya hujan, atau hujannya misalnya baru rakaat terakhir ya, atau pada saat sujud terakhir ya, baru mulai hujan, lalu kemudian bisa saat itu juga langsung dijamak. Meskipun nanti begitu dijamak baru 3 rakaat lalu hujannya berhenti ya. Ya. Misalnya hujannya sejak jam 5 dan berakhirnya pada rakaat ketiga pada saat kita mengerjakan sholat isya ya, pada saat dijamak. Itu bukan berarti begitu sholat isya bertiga udah reda lalu kita bubar ya, berhenti sholatnya, enggak, teruskan sampai selesai. Ini merupakan keringanan yang Allah berikan berkaitan dengan hujan. Dalam fikih ada hukum-hukum yang berhubungan dengan hujan, termasuk diantaranya adalah sholat. Bagi yang ke masjid diberikan keringanan untuk menjamak sholatnya, menjamak tapi tidak mengqashar, dan itu hanya diberikan keringanannya bagi yang ke masjid ya. Kalau yang sholat di kos-kosannya ya nggak ada keringanan tersebut ya, nggak ada keringanan untuk menjamak sholatnya. Jadi sholatnya ya seperti biasa, maghrib tetap di waktunya dan cuma 3 ya, lalu isya juga tetap di waktunya dan 4 rakaat. Jadi ini bagi yang di rumah, di kos-kosannya. Jadi ini hanya berlaku untuk yang ke masjid. Nah, keringanan yang lain berkaitan dengan hujan ini bagi yang di rumah diberikan keringanan untuk tidak berangkat ke masjid. Makanya kemudian lafaz azannya ada dengan kalimat shollu fi buyutikum atau shollu fi rihalikum. Salatlah kalian di rumah-rumah kalian. Nah, ini keringanan yang Allah berikan bagi orang yang di rumah. Jadi masing-masing diberikan keringanan. Ini sebagian yang berhubungan dengan hujan. Jadi baik yang berangkat maupun yang tidak ya, berangkat. Nah, di Jogja ini ada santri salah satu pesantren yang kalau pas hujan semangat ke masjid karena tahu akan dijamak. Jadi ini karena ngerti dan tahu akan dijamak, jadi mereka semangat.
Karena nanti isyaknya nggak ke masjid lagi. Nah ini apa? Ini bagi orang yang nggak pernah di pesantren, nggak tahu fikih pesantren ya. Artinya fikih di pesantren. Ada hal-hal yang menarik di pesantren, artinya karena mereka ngerti, jadi mereka memanfaatkan rukhsah tadi dan semangat ke masjidnya, karena akan dijamak nanti. Pertanyaan berikutnya, apa yang harus dilakukan jika kita menemukan lembaran-lembaran Al-Quran yang telah rusak dan kertas-kertasnya ada tulisan Al-Quran dan sudah tidak utuh kembali? Nah, bisa dengan cara musnahkannya dengan dibakar, ya, dibakar semuanya sehingga sampai sudah tidak berbentuk kembali. Ada sebagian yang memilih pendapat juga dengan cara yang lain, meskipun metode ini juga mungkin secara teknis tidak atau belum tentu bisa dikerjakan dengan mudah, yaitu dengan dipotong. Ya. Dipotong maksudnya sampai huruf-huruf yang ada seperti tulisan Allah itu terpisah, jadi tidak membentuk tulisan Allah lagi. Artinya huruf H dengan huruf lam, dengan lam dan huruf alifnya, atau huruf alif lalu lam dan haknya, ketika dipotong-potong kan jadi huruf alif sendiri, huruf lam sendiri, huruf H sendiri, terpisah-pisah, kan tidak menjadi sebuah tulisan. Ya. Ini juga memungkinkan. Cuma kalau mengguntingi seperti itu, ya cukup memakan waktu yang lama karena sampai terpisah-pisah. So bisa jadi kalau diguntingi asal gunting, bisa jadi ada tulisan Allah yang masih utuh. Ya. Ya. Nah, kalau sudah diguntingi betul-betul dipotong-potong dan kecil-kecil, insya Allah tidak masalah. Ya. Apabila, ini pertanyaan berikutnya, apabila ada seorang meminjam barang milik orang lain dan meminjamnya dalam waktu yang lama, setelah ditanyakan baru ia kembalikan, kemudian ternyata barang tadi sudah tidak baik atau sudah cacat, terdapat kerusakan, namun si peminjam tidak menyebutkan kerusakannya pada saat mengembalikan, tentu saja yang meminjamkan kecewa. Lantas apakah dia berdosa? Dia peminjamnya apakah berdosa? Itu ada dua. Kalau itu karena kelalaian, dia berdosa, karena ada kelalaian yang dilakukan sehingga menyebabkan barangnya rusak. Ya, misalnya meminjam buku, tapi dia memang tidak menjaga dengan baik sebagaimana layaknya ini milik orang lain yang itu merupakan amanah. Ada yang bukunya kadang-kadang dipakai untuk kipas-kipas, ya, panas. Gimana nggak rusak kalau bukunya kemudian dipakai untuk kipas sih? Ya, karena buku ini bukan kipas, jadi kalau digunakan untuk kipas kan jilidannya lama kelamaan rusak. Lalu kemudian kadang-kadang dipakai untuk ganjel, ya, karena laptopnya posisinya kurang enak, lalu ganjel, ya. Ganjel laptopnya, lalu ganjel komputer, apalagi kalau ganjelnya ganjel kursi, itu kan kejamnya luar biasa. Ya, ini contohnya misalnya bukunya bukan buku agama tadi, misalnya bukunya pinjam buku pengantar matematika dasar misalnya. Lalu ganjel kursi karena kebetulan kursinya atau mejanya atau kebetulan di rumahnya punya mesin cuci tapi memang kakinya kurang pas gitu. Jadi perlu diganjel sedikit dan kebetulan bukunya itu cocok untuk ganjel tadi. Jadi enggak goyang deh ya, mesin cucinya. Nah, atau mejanya. Nah, kalau karena kelalaian seperti ini dia berdosa. Dan secara fikih seharusnya dia mengganti, ya, karena rusak, karena kelalaian. Artinya dia berperan untuk munculnya masalah tadi. Seperti tadi misalnya digunakan pas lagi ngipas gini, ternyata ada halaman yang copot, ya. Atau kemudian ketika dipakai ganjel tadi, lalu ada bekas yang itu susah dihilangkan, artinya bekas kakinya meja, ya, ada di bukunya, ya, itu kan seperti stempel, ya, tapi sampai ke halaman terakhir. Nah, hal-hal seperti ini maka yang bersangkutan jelas berdosa dan harusnya mengganti. Tapi kalau ada yang bukan karena faktor kelalaian, maka dia tidak berdosa. Kalau berdosanya dia tidak. Misalnya apa? Dia sudah rawat dengan baik, sudah dijaga, tapi ternyata misalnya ada yang di luar kemampuannya. Misalnya tiba-tiba hujan deras dan kemudian terkena air,
lalu kondisi bukunya halamannya sebagian ya rusak atau warnanya jadi berubah. Kalau dia sudah berusaha simpan di tempat yang kira-kira terjaga tapi ternyata tetap rusak, dia tidak berdosa karena sudah berusaha untuk menjaganya. Allahu a'lam. Pertanyaan berikutnya, apakah sholat tarawih atau sholat sunnah tidak membaca doa iftitah? Ya, doa iftitah ini di kalangan ulama madhab memang ada perbedaan pendapat, tapi banyak yang memasukkan bahwa doa iftitah itu hukumnya disunnahkan. Sehingga karena itu hukumnya sunnah, sebagian pada saat sholat sunat tidak membacanya. Ya. Nah, itu terkait dengan masalahnya hukumnya dimasukkan kategori apa? Karena masih tidak semua mazhab sepakat dengan hukum doa iftitah. Kemudian lanjutannya, karena pada saat sholat tarawih imam setelah takbiratul ihram langsung baca surat al-fatihah, saking cepatnya seakan-akan tidak membaca iftitah. Nah, itu jawabannya dia. Apakah kaki dari mata kaki sampai ke telapak merupakan aurat sehingga kalau kita tidak menggunakan kaos kaki sama aja dosanya dengan tidak berjilbab ya. Ini maksudnya untuk akhwat ya. Sebenarnya masalahnya tidak harus pakai kaos kaki, tapi kalau pakaiannya sudah nutup sampai ke bawah ya nggak usah pakai kaos kaki. Intinya adalah bagaimana menutupnya tadi. Yang dilakukan di beberapa negara, kaum muslimah di beberapa negara ada yang menggunakannya tidak menggunakan kaos kaki. Jadi mereka keluar rumah tidak pakai kaos kaki, tapi pakaiannya menjulur sampai ke bawah. Bahkan dalam beberapa hadis juga di beberapa buku fikih dibahas tentang bagaimana pakaian yang menjulur sampai ke tanah. Ya. Lalu dijelaskan oleh Nabi SAW bahwa kalau terkena kotoran atau terkena najis maka tanah yang berikutnya mensucikannya. Jadi tidak masalah dengan pakaiannya. Tapi yang jelas intinya adalah bagaimana kemudian bisa menutupnya, bukan masalah harus pakai kaos kaki atau dengan jenis tertentu. Apalagi ketika kita lihat masalah-masalah seperti ini memang perlu persempit pintunya untuk tidak berlonggar-longgar. Ketika dibuka sedikit lalu kemudian ya, orang dengan mudahnya menaikkan kainnya sampai akhirnya bagian yang tadi cuma dibahas cuma mata kaki sampai ke bawah tadi kemudian sekarang mulai 1 jengkal di atas mata kaki. Ya, lalu kemudian ada yang sampai 2 jengkal di atas mata kaki, jadi agak tinggi. Jadi kaos kakinya panjang, ya, tapi kainnya agak naik. Ya. Ya, yang terbaik adalah tertutup dan tertutupnya dengan kain pakaiannya, itu yang terbaik, lebih menutup. Ya. Kalau kemudian menggunakan dua-duanya silakan, tapi intinya adalah menutupnya. Wallahu a'lam. Tafsir apakah yang bisa digunakan untuk lebih mudah dan tepat memahami makna Al-Quran? Karena ada tafsir ya yang dibuat oleh ada beberapa penerbit di sini disebutkan. Ya. Padahal sementara ini saya baru memiliki terjemahan terbitan Departemen Agama yang dibagikan pada saat haji. Kalau yang dibagikan pada saat haji itu baru terjemah ayat dan bukan tafsir. Kalau tafsir ada beberapa, diantaranya kalau yang sudah diterjemahkan ada tafsir As-Sa'di, ya. Tafsir Syekh Abdurrahman As-Sa'di atau dinamakan tafsir As-Sa'di. Insya Allah kalau di toko buku mereka sudah kenal dengan tafsir As-Sa'di. Tafsirnya paling ringkas, sederhana. Tafsiran satu ayat itu sering beliau cukupkan dengan 1 paragraf. Ini yang paling ringkas. Kalau ingin agak lebih luas, ada tafsir yang juga dijual di pasaran dengan judul terjemahannya tafsir Ibnu Katsir. Ya, tafsir Ibnu Katsir, KATS ya, KATSIR. Tafsir Ibnu Katsir yang dijual itu kalau yang ada saat ini termasuk yang terbitan pustaka Imam Syafi'i warnanya hijau 10 jilid ukurannya kecil, itu adalah ringkasan tafsir Ibnu Katsir. Jadi sebenarnya itu terjemah ringkasan tafsir Ibnu Katsir. Jadi bisa kita bayangkan ringkasan terjemahnya aja 10 jilid ya. Lah kalau aslinya berapa jilid kalau diterjemahkan. Nah, tapi bagusnya kalau kita mulai dari yang sederhana dulu sebelum naik ke yang berat-berat. Nah, mungkin 2 itu bisa jadi rujukan untuk dipelajari. Mohon dijelaskan pada saat kita sujud apa yang harus dilakukan ketika sujud, kita sujud sahwi.
Ya, dan sebaiknya dilakukan sebelum atau sesudah salam. Kalau gerakan yang menjadi sebab kita sujud sahwi itu adalah karena kurang, misalnya ada gerakan yang dikerjakan dan harusnya dikerjakan tapi kita tidak kerjakan, berarti karena kurang, maka sujud sahwinya sebelum salam. Tapi kalau karena kelebihan, maka sujud sahwinya sesudah salam. Misalnya sholat maghrib tapi 4 rakaat, dan kelebihan 1, maka sujud sahwinya sesudah salam. Bacaannya apa? Asalnya adalah tidak ada bacaan khusus, karena hadis yang subhanalladzi la yashu wa la yanam itu hadisnya dhaif, tidak sahih. Maka itu yang dipilih oleh para ulama karena tidak ada penjelasannya, kembali ke hukum asalnya sujud. Apa yang dibaca dalam sujud ya seperti sujud kita dalam sholat biasa. Karena hadis yang berkaitan dengan sujud sahwi hadisnya dhaif. Allah. Ini kenapa kita tidak membantu dan kita berperang ke sana, maksudnya ke Suriah? Ya silakan kalau ada yang mau daftar nanti di Jamaah Salahuddin nanti. Ya. Apa yang bisa kita lakukan? Ya tadi yang kita sampaikan, minimal yang kita bisa lakukan adalah tadi dengan berdoa dan termasuk juga memberikan penjelasan dan memahamkan ini kepada masyarakat secara luas. Kemudian mana yang lebih utama apabila kita sedang sholat sunnah namun kemudian muadzin mengumandangkan iqamah sementara kita masih sholat, lebih baik melanjutkan sholat atau langsung menuju barisan shaf sholat fardu? Yang lebih utama adalah menghentikan sholat kita, kecuali kalau kita sudah hampir selesai. Misalnya kita dalam tasyahud akhir, itu kan tinggal dikit, masih cukup aja kalau begitu kita sedang tasyahud akhir lalu muadzinnya Allahu Akbar asyhadu an la ilaha illallah, insya Allah masih cukup kalau sampai salam. Tapi kalau baru rakaat pertama apalagi Fatihah belum selesai, nah lalu kita hentikan, jadi cukupkan dengan sholat yang baru dikerjakan dan belum tuntas tadi. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain.